Dahulu ibu akan absen ya, kehadirannya ya. Adik, Aditya, Aisyah, Andika, Aisyah, Atika, Bagas, Putra, Abirman, Ibnu, Lisa, Raja, Aulia, Raffi, Ikri, Maya, Radika, Resya, Rahmat, Eda, Edi, Rizky, Denaya, Putra. Ada semua ya? Ya. Pada pagi hari ini bagaimana kabar semuanya? Baik. Kalau ibu bilang bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, kita akan ice breaking sejenak ya. Oke. Ice breaking ini adalah menulis di udara. Kalau ibu bilang 1, tulis angka 1, 2, 3. Oke, semuanya siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang berdiri. Ya, menulisnya dengan kepala atau dengan badan kalian. Bisa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan untuk saya. Pada pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan tentang 7 jurus BK hebat, yaitu jurus yang pertama, kenali potensi. Yaitu di sini ibu akan menggali tentang gaya belajar kalian semuanya. Ada yang sudah tahu gaya belajarnya apa masing-masing? Belum? Ya. Oke, di sini ibu akan pembelajaran kali ini dengan ARKA, yaitu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, yang sekarang yang pertama adalah kita aktivitas. Aktivitas ini kita akan mengetahui gaya belajar kita masing-masing ya. Oke, caranya nanti kita akan menggunakan HP kalian masing-masing. Buka di Aku Pintar. Pilih yang gaya belajar. Oke, silakan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Ya, sudah? Pilih yang Aku Pintar. Sudah?
Ada beberapa pertanyaan di ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ada yang sudah terlihat hasilnya? Dibaca penjelasannya. Yang sudah dibaca penjelasannya. Saya belajar kalian apa di situ penjelasannya ya. Sudah sini sudah. Nah, apabila terdapat 2 gaya belajar, dipilih yang paling banyak. Misalnya ada yang kinestetik visual. Kinestetiknya 50%, visualnya 70%, berarti dipilih yang visualnya yang 70%. Ada yang seperti itu ya. Tadi sebelah sini ada yang 2 nih. Ambil yang paling banyak. Yang mana? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan membentuk kelompoknya berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Di bawah alat tulisnya. Yang sebelah sini visual, yang tengah auditorial, yang sebelah kiri ibu yang kinestetik. Langsung silakan. Ya, visual ini. Visual di sini. Ini visual. Mana sih? Yang dia. Ya. Tetap di dalam aku pintar ya, jangan ditutup ya. Nanti buat
kinestetik ternyata ya. Sekarang disiapkan alat tulisnya. Ya. Silakan setiap kelompok mendiskusikan apa persamaan gaya belajar kalian masing-masing. Ya, jadi visual diskusi apa sih kesamaannya antara satu orang dengan orang yang lain? Yang auditorium juga begitu ya. Didiskusikan apa persamaan kalian semuanya. Ya. Yang kinestetik didiskusikan apa persamaan gaya kinestetik kalian. Bisa dibaca dari hasil kinestetik. Oke, kita diskusi, bisa menghadap ke belakang. Baik, bisa sini. Oke. Ya, silakan diskusi menghadap ke belakang. Ya, ya. Nah, ya, kerja kelompok menghadap ke sana aja, menghadap ke sana. Ini menghadap ke sana. Kerja kelompok nah, ready. Ya. Di rumah kita. Lagi nih. Ya, yang depan belakang. Ya, bawa buku tulisnya. Sebutkan persamaannya masing-masing 3 ya. Visual 3 persamaan, audi 3 persamaan, kinestetik 3 persamaan. Ibu. Pindah sini kinestetik. Iya. Persamaannya apa kalian? Ya. Disimak atau dibaca hasil dari gaya belajar kalian masing-masing. Yang visual dibaca kembali hasil dari gaya belajar Muna, itu ada persamaannya. Oke, Raja gabung dengan teman. Ini auditorium bertiga saja. Sudah, diskusikan. Ya, bersamanya ada di penjelasan yang hasil gayanya. Ya, apalagi? Diskusikan punya apa punya mana
yang sama itu diambil. Mana yang sama itu yang diambil. Nggak bisa nulis sendiri. Ada nggak di sini yang dibacakan ini? Ada? Ada bukan di sini? Ada? Ada? Oke, sudah? Visual sudah? Auditorial sudah? Oke. Auditorial sudah selesai. Kinesthetik sudah? Ya. Visual sudah? Ya. Visual sudah, lalu auditorial sudah, kinesthetik sudah? Ya, sudah ya. Sekarang setiap kelompok dapat membacakan hasil diskusinya masing-masing. Siapa dulu yang mau? Visual, oke, silakan. Nanti dibaca persamaannya apa? Kami lebih cenderung saya mau Ya, ulang. kesamaan saya dengan kami adalah lebih cenderung saya kedua, kami harus belajar memberi contoh yang sesuai dengan pelajaran. Ya, kami lebih menerima apa yang diberikan oleh pelajaran. Ya, visual hasil diskusinya adalah persamaannya dia lebih suka pembelajaran, suka belajar dengan video, dengan suka gambar, bisa dengan peta konsep ya. Dia lebih suka gambar yang berwarna-warni yang lebih menarik. Ya, sekarang auditorial sudah? Oke, bisa dibacakan? Ya, Sama kami cenderung lebih suka mendengar, mengingat, dan suka melihat. auditorial hasil diskusinya persamaannya lebih suka mendengar karena lebih dapat untuk diterima dan lebih suka tampil depan untuk presentasi. Oke, selanjutnya kinesthetik. Yang keras suaranya ya, dibaca ya. Dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitar. Ya, yang lalu yang lain. Dua, lebih mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengar ceramah atau membaca dari sebuah
menggunakan tubuh untuk mengingat fakta ya. Dia lebih suka bergerak. Dia tidak suka duduk diam, tidak suka. Dia langsung bisanya praktik. Itu kinestetik. Jadi setiap gaya belajar itu berbeda antara visual, auditorial maupun yang kinestetik. Kita berlanjut yang berikutnya. Kita masuk di konsep, ya. Ya, diperhatikan ya. Ada 3 gaya belajar di sini. Tahukah kamu, jika setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, mari kita mempelajarinya satu persatu. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Gaya belajar ini lebih nyaman belajar dengan warna dan bentuk. Ciri-ciri dan karakteristik gaya belajar visual adalah berarti bagaimana sih gaya belajar yang tepat untuk visual ini? Gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori berfokus pada pendengaran. Lebih nyaman belajar dengan cara mendengarkan audio atau musik. Ciri dan karakteristik gaya belajar auditori adalah bagaimana sih cara belajar yang tepat untuk tipe auditori? Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini berfokus pada gerakan. Lebih nyaman belajar dengan cara kaku atau pelajaran secara langsung. Ciri dan karakteristik gaya belajar kinestetik yaitu bagaimana sih cara belajar yang tepat untuk tipe kinestetik ini? Nah, dari penjelasan video ini, jenis gaya belajar yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Mana sih gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik kamu? Sudah disimak ya video yang tadi kita lihat. Sekarang akan Ibu jelaskan tentang gaya belajar visual. Semua yang kalian sampaikan itu sudah benar semua ya Nak ya, terutama yang visual. Visual dia lebih dapat menerima pembelajaran seperti video yang tadi Ibu berikan. Ya, tuh dia lebih suka konsep belajar itu yang lebih berwarna. Dia bisa gunakan warna untuk lebih menarik agar bisa lebih meresap. Lalu dia juga suka tentang membuat peta konsep, membuat sesuatu yang lebih berwarna. Yang auditorial dia lebih suka mendengar, lebih suka diskusi, dia lebih suka yang langsung berbicara. Biasanya belajarnya sambil mendengarkan musiknya. Itu auditorial. Oleh kinestetik dia lebih aktif dalam bergerak. Dia suka praktek. Kalau
prakteknya antara 70%. Makanya inisiatif terlihat ya, anak-anaknya suka olahraga. Tuh, biasanya seperti itu. Suka langsung terlibat dalam praktek. Kalau untuk dalam kelas, pada saat pembelajaran ada saja gayanya. Entah kupingnya yang goyang atau kepalanya yang goyang, tidak bisa diam. Itu gaya kinestetik. Dan terlihat ya, nanti seperti apa kinestetik ya. Sangat aktif sekali, luar biasa. Lalu, di sini strategi pembelajaran yang visual. Tadi sudah disampaikan ya, yang auditory juga sudah, kinestetik pun juga sudah selesai. Lalu, di dalam pembelajaran sekarang ini, gaya belajar ini sangat beragam dan hasil yang diterima dalam pembelajaran pun juga berbeda. Kalau dulu belum tahu gaya belajar, semuanya belajarnya sama. Ceramah satu ya dengerin ceramah semua, diskusi satu dengerin diskusi semua. Tapi dengan adanya sekarang pembelajaran terdiferensiasi, maka dibutuhkan yang namanya gaya belajar. Hasil proses maupun produknya juga berbeda. Prosesnya apa? Sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya, lalu hasilnya apa? Pasti berbeda. Visual, hasil belajarnya apa? Misalkan membuat peta konsep. Auditori apa? Hasilnya mempresentasikan, berbicara langsung. Kinestetik bagaimana? Hasilnya bergerak atau mungkin bisa membuat sosial drama. Ya, bisa seperti itu. Jadi hasilnya pun juga berbeda. Dari kontennya, penerimaannya juga berbeda, prosesnya berbeda, dan produknya pun juga berbeda. Jadi berbeda dulu kalau kita belum tahu tentang gaya belajar kita masing-masing. Bisa dipahami sampai di sini? Kita berlanjut ke aplikasi, ya, yaitu aplikasi ini adalah diharapkan setelah kalian tahu gaya belajar kalian, kalian di sini bisa memanfaatkan gaya belajar kalian dalam kehidupan sehari-hari. Belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Nah, sekarang sudah tahu masing-masing ya gaya belajarnya ya. Oke, dapat dijawab soal di depan, satu orang satu. Dikerjakan masing-masing anak ya. Yang pertama, potensi diri apa saja yang kalian ketahui dari hasil asesmen gaya belajar kalian. Potensi diri kalian itu apa sih setelah kalian tahu hasil belajar kalian? Ada di penjelasannya hasil belajar kalian di akhir. Yang kedua, dengan hasil asesmen gaya belajar tersebut, apa yang kalian lakukan dalam proses belajar kalian, baik di sekolah maupun di rumah? Sudah ya? Ya. Setelah ini nanti kalau dikerjakan dan setelah pembelajaran nanti hasilnya dikumpulkan. Ya. Sudah selesai menitanya? Sudah? Oke. Kalau sudah, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Paham dengan gaya belajarnya masing-masing ya? Kalau perlu hasil gaya belajar kalian di SS, di screenshot, jadi kalian tahu gaya belajarnya masing-masing. Ya, yang ibu harapkan kalian dapat menggunakan gaya belajar kalian sesuai dengan kebutuhan belajar kalian masing-masing. Semoga dengan kalian tahu gaya belajar kalian bisa memperbaiki strategi atau metode belajar yang kalian gunakan di sekolah maupun di rumah, yang nantinya akan membawa perubahan nilai prestasi yang lebih baik lagi.
Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Ya, apabila nanti ada yang ditanyakan, bisa langsung konsultasi ke ibu. Sampai di sini, apabila tidak ditanyakan, sebelum ibu akhiri, kita bermain dulu ya. Tepuk 1, 2, 3. 3 kali. Tepuk 2. 3 kali tepuk 3. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Kalau begitu, pembelajaran kita sampai di sini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.